Awal cerita bermula di perkebunan kelapa sawit perusahaan swasta berlokasi di Dusun Sungai Baung, Desa Bukit Batu, di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kisahnya bukanlah dongeng ala Cinderella, tetapi soal jalan hidup seorang wanita muda yang merintis dan merawat impiannya, tetapi pupus oleh nafsu bejat tua pemuda. Sabar ya Bu ya. Pak. Iya. Linda mana Pak? Sebentar lagi Bu. Tunggu dia sebentar lagi. Dia masih dalam perjalanan. Apa dia masih lama Pak? Iya. Ibu bertahan ya. Ibu tunggu sampai obatnya datang. Iya. Maaf Pak, maaf. Iya. Saya sudah berusaha secepat mungkin Pak. Sekarang kondisi Ibu bagaimana Pak? Iya nggak apa-apa Bu, tapi saya takut nanti terjadi apa-apa pada istri saya. Tolong ditangani istri saya secepatnya. Iya Pak. Baik, ini udah ada obatnya Pak. Iya. Maaf ya. Ia adalah Melindawati Sidomi, seorang sarjana teologi, alumni Sekolah Tinggi Teologi Injili. Sejak kecil, gadis 24 tahun itu memang sudah bermimpi untuk memberi hidup melayani Tuhan di ladang misi. Dan kini, putri dari pasangan Waguru Sidomi dan Inayu Bago Sidomi sudah 6 bulan melayani jemaat di perkebunan ini di bawah naungan Gereja Kristen Injili Indonesia atau GKII. Maaf ya Pak. Iya. Sabar ya Bu. Yang kuat ya. Lekas sembuh. Sekarang Ibu sudah minum obat dan kondisi Ibu sudah mulai membaik. Jadi Ibu bisa beraktivitas lagi. Terima kasih banyak. Oh iya Pak, ini obat untuk Ibu diberikan sesuai anjuran dokter ya Pak. Iya, terima kasih Bu Pendeta. Dengan senang hati ya Pak. Kalau begitu saya ingin mengajak Ibu dan Bapak berdoa, mengucap syukur untuk kesembuhan Ibu. Baik, mari kita semuanya berdoa. Bapak, berkatilah Ibu ini. Sembuhkanlah penyakitnya, supaya Ibu ini bisa beraktivitas lagi. Amin. Amin. Kalau begitu, Ibu, Bapak, saya pamit pulang ya. Ibu cepat sembuh. Makasih. Sekali lagi terima kasih Bu Pendeta. Melindawati merupakan seorang calon pendeta yang sedang menjalani praktek penggembalaan jemaat sebelum ditabiskan menjadi pendeta selama 2 tahun lamanya. Sehingga gelarnya Vikaris Melinda, Gembala Gereja GKII di Perkebunan Sawit Mas Persada. Sosok Melindawati ialah kebanggaan ayahnya Waguru Sidomi lantaran hanya dia satu-satunya mengecap perguruan tinggi. Terlebih lagi pendidikan sekolah tinggi teologi. Di mata keluarga atau di pergaulan, si anak tukang kayu asal desa Hibala, Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan dikenal humoris dan pandai berkawan. Sehingga Melindawati disukai anak-anak karena menyenangkan. Aku seneng banget tahu bisa bantu orang. Tapi kamu juga. Namun melayani jemaat di perkebunan, Melindawati juga menghadapi banyak tantangan, terutama bila menghadapi buruh perkebunan dengan beragam sifat, latar belakang, serta kemauan. Tantangannya dari ulah para pemuda yang tak putus menggoda dengan dalih jatuh cinta. Terang saja, paras jelita Melinda membetot perhatian para pria. Bak kembang desa, Vikaris Melinda menjadi incaran mereka. Sial kau nang.
Kenapa kau ngerem mendadak? Ada apa sih? Apa sih kau? Diam aja udah. Itu tadi Melinda lewat. Apa? Melinda? Bukannya dia itu pendeta ya? Emang kenapa? Aku suka sama dia. Gila kau. Udah cepet. Bantu aku. Tarik motornya. Cepetan. Ayo. Serius lah. Hey Melinda, apa kabar? Mau kemana? Mau pulang ke camp divisi 4 ya? Iya. Melinda, udah punya pacar belum? Aku mau daftar. Sama nih temen aku juga minat katanya mau daftar. Bu, tolong ya Nang jangan ganggu saya, apalagi ini ada si Nita. Saya mau pulang. Ah, Hei Melinda, Melinda, aduh. hei Melinda. Bu, dia Melinda. datang lagi. Mau ngapain sih? Melinda. Lama banget sih kamu. Berhentilah sebentar, kita ngobrol-ngobrol dulu. Kamu mau ngapain sih, ha? Berani ya kamu colek-colek saya? Dasar jelek! Seperti duri dalam daging, sosok pemuda bernama Nang bin Sarwa selalu membuat Melindawati pusing. Sebab setiap kali bertemu, guru berusia 20 tahun itu rajin mengganggu, terus memberi perhatian palsu semata karena nafsu. Nang, kau dikatain jelek. Turun. Kau kenapa, Nang? Nang, aku cuma bercanda, Nang. Tungguin aku, Nang. Nang, aku cuma bercanda, Nang. Alah. Nang, tungguin aku lah. Aku cuma bercanda, Nang. Aduh. Tega kau ninggalin aku, Nang. Aku cuma bercanda, Nang. Nggak ada maksud aku buat nyinggung kau. Alasan aja kau, tau nggak? Denger ya, kalau kau masih mau dibilang kawan, kamu harus bantu aku. Aku mau kerja Melinda. Sakit hati aku. Kamu mau bantu kan? Aduh, Nang. Tapi gimana ya? Dia itu kan pendeta, Nang. Tapi karena aku sudah menganggap kau seperti saudara sendiri, bolehlah aku bantu kau. Jadi, kapan kita rencananya? Mantap. Itu baru namanya kawan. Sekarang kamu naik motor, kita bicarakan di mes. Naik. Yaudah, ayo. Capek aku, Nang, ngejar. Nang dan Henry tinggal di mes karyawan divisi 3, sedangkan Melindawati di divisi 4 letaknya bertetangga. Tibalah kesempatan dibantu sahabatnya Henry bin Keran, Nang memimpin rencana balas dendam. Mereka kembali menghadang Melindawati sepulang sang vikaris Laksmi belanja dari pasar Jeti. Mereka berencana jahat, menebus sakit hati serta dendam ke Sumat lewat cara menjadikan vikaris Melinda sebagai pelampias syahwat. Oke, Nang. Lalu, apa rencana kita sekarang? Dan apa tugas saya, Nang? Sekarang kita cegat dia di sini. Kita blokade jalan. Kita cari pohon yang gede. Sebelum dia melintas, pulang sebentar lagi. Ayo cepet cari. Di lapangan, Nang lebih berperan mengatur setiap strategi dan tindakan, sedangkan Henry tampak sekadar kaki tangan. Main cepetan ini. Oke, Nang. Lalu, apa rencana kau selanjutnya? Kita harus bagaimana? Banyak omong kau ya. Macam anak ingusan aja. Sekarang kita sembunyi. Ya. Ayo cepet. Cepet sini.
Kau pakai. Ini karat juga nih. Pegang. Oke. Dri. Awas ya. Kalau nanti kau sampai lari, aku hajar habis-habisan kau. Alah, Nang. Kau itu terlalu meremehkan aku, Nang. Kau ragu sama nyaliku. Boleh kau coba, Nang. Mantap. Sebentar lagi dia melintas. Dia pasti akan turun dari motor, lalu kita sergap dia, kita ikat, lalu kita bawa ke semak belukar. Ngerti kau? Oke. Di tempat persembunyian, keduanya sabar mengamati jalan. Sementara Melindawati dalam perjalanan, Nang dan Henry tetap pada pendirian. Senin petang, melaju dengan tenang, Melindawati bersama keponakannya, sebut saja namanya Nita, menikmati perjalanan pulang. Dari pasar Jeti, keduanya asik berbincang-bincang. Sampai ketika Melindawati melihat jalannya terhalang. Jalan terhalang lagi. Siapa sih orang iseng kayak gini? Masa dibiarin aja batang pohon melintang di jalanan. Deh, sebentar ya, Tante turun dulu. Mau singkirkan batang pohon itu. Iya, Tante. Sial, ternyata dia sendirian. Kamu urus anak itu, biar Melinda bagian aku. Ngerti kau? Oke, Nang. Biar aku yang urus anak kecil itu. Sementara di balik semak belukar, dua pemuda bergajul mulai tidak sabar. Aneh. Ketika Melindawati baru turun dari sepeda motor, tiba-tiba dari belakangnya menyergaplah teror. Siapa kamu? Mau apa? Diam! Jangan sakiti dia! Tolong, saya mohon jangan sakiti dia! Diam! Aku bunuh kau! Hei, cepat! Diam kamu! Atau saya bunuh kamu dan anak situ juga. Mau? Hah? Diam! Diam gak? Kedua wanita tak berdaya menghalau perkasa dua pemuda. Peristiwa berlangsung cepat dalam hitungan menit saja. Bunuh kau! Oh. Hei, cepat! Cepat ikat anak itu! Hei, tunggu apa lagi? Habisi dia! Jangan bunuh dia! Saya mau jangan bunuh dia! Dia seorang anak kecil, tolong! Jangan sakiti dia! Diam kamu! Tunggu giliran kamu! Henry, tunggu apa lagi? Dia sudah mati! Cepat bawa dia ke semak belukar! Sungguh kecil, Melindawati menyaksikan sendiri keponakan kandungnya dicekik Henry. Kengeriannya tak terperikan. Nita pun dikira mati kemudian. Diam! Diam kamu! Ayo ikut! Diam! Duduk! Cepat sini! Tuntas mencapakan jenazah Nita, Henry lanjut mengerjai Melinda. Tolong jangan! Sampai ketika Melindawati tidak berdaya, kedua tangan dan kakinya terikat pula, berahi kedua pemuda makin meraja. Di tengah kebun sawit yang lebat, korban hendak digagahi oleh kedua penjahat. Jangan perkosa saya! Saya tetap mensurasi, tolong jangan perkosa saya, jangan! Ucapan Melindawati soal datang bulan sempat membuat mereka kebingungan, bimbang antara dua pilihan. Namun saat Nang teringat perkataan korban, sirnalah keraguan. Kedua pemuda rakus mencabuli korban. Perilaku mereka seperti kerasukan. Nang! Kau kebuka, Nang! Loh, itu kamu, Nang. Saya mohon, Nang. Lepasin saya, Nang. Saya mohon, lepasin aku. Diam! Ya, aku Nang Birsarua. Orang yang kau sebut jelek. Aku minta maaf. Aku minta maaf jika perkataanku menyakiti kamu. Aku mohon, aku minta maaf. Aku menyesal. Aku menyesal. Aku minta maaf. Tolong lepasin aku, Nang. Tolong. Nang! Oh, jangan bodoh ya. Kalau kayak gini, nanti kita berdua bisa penjara. Tolong.
Dengar ya, daripada aku masuk penjara, lebih baik aku bunuh kamu, Melinda. Oh, mati kamu, Melinda. Aku dendam. Oh. Sang pemuda menamatkan nyawa Melinda. Nang dan Henry pun tersadar perihal keberadaan jenazah yang terkapar. Lantas spontan disusunlah rencana kedua menghilangkan jejak kejahatan mereka. Henry, kamu bantu aku. Kita singkirkan mayat ini. Kita sembunyikan di semak belukar. Ayo cepat bantu aku. Tuntas nafsu berahi, duet sahabat Nang dan Henry mengikuti naluri demi meloloskan diri. Mereka menyingkirkan jenazah Melindawati, sepeda motor korban juga barang pribadi. Rampunglah aksi Rajapati, keji tanpa hati nurani. Suasana malam di perkebunan tampak sepi mencekam. Tak ada penerangan selain terang bulan. Lalu terjadilah sebuah mujizat Tuhan. Tiba-tiba si bocah Nita siuman. Aku di mana ini? Tante di mana? Ya Tuhan, tolongilah aku ya Tuhan. Nita menjadi saksi kunci setelah berhasil meloloskan diri. Ia bersaksi perihal peristiwa yang terjadi. Keterangan Nita pun menjadi kunci untuk membongkar kedok pelaku Rajapati. Tolong! 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 Mel! Melinda! Mel! Melinda! Dengan titik awal dari mes karyawan, ramai-ramai pekerja divisi 3 dan 4 memulai proses pencarian. Setiap cengkal kebun sawit disisir sepanjang malam, namun Melindawati belum juga ditemukan. Lantas di manakah Vikaris Melindawati berada? Selamatkah dia? Segenap benak warga cemas bertanya-tanya. Melinda! Yang mengejutkan, Nang dan Henry juga ikut dalam proses pencarian. Keduanya bermain sandiwara agar warga tidak curiga. Seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Juga bersemangat mencari Vikaris Melinda. Melinda! Awas kau, Henry. Awas kenapa, Nang? Kamu pikir nggak, Nang? Kalau mereka semua sampai tahu, kita bisa mati, Nang. Ya makanya kamu tutup mulut. Kita pura-pura aja sebentar. Tapi, Nang, agar mereka nggak curiga. Tapi apa? Shh, udah, kamu ikutin apa kata aku. Ngerti? Yaudah, Nang. Melinda! Mel! Jangan lewatkan lanjutan kisahnya. Tetap di Rajapati selepas jeda pariwara. Halo. Iya. Lagi di bau. Keesokan hari, suasana perkebunan kelapa sawit di Blok F19 begitu hening sekali. Sesaat setelah rombongan pencari akhirnya menemukan Vikaris Melindawati sudah mati. Duka tebal menyelimuti. Proses evakuasi jenazah pun dilakukan dengan hati-hati. Tangan sosok hamba Tuhan yang dihormati seperti menikam ulu hati, mengecam sesiapa yang begitu tega berbuat keji. Lantas warga melapor ke polisi, sedangkan jenazah dibawa ke rumah sakit Polri untuk selanjutnya diotopsi. Jatuh muka na ibu. Berapa orang yang sudah kita mintai keterangan dan yang sudah kita curigai itu mengarah ke berapa orang? Untuk saksi sampai dengan saat tadi pagi kita sudah memberikan menanyakan sekitar 7-9 orang. Itu di lokasi pertama di tetangga, kemudian di pasar, kemudian di divisi orang yang berbicara yang dikunjungi oleh Melindawati.
Ini sifatnya masih umum. Kemudian tetangga juga kita periksa. Kemudian pelaku yang bukan pelaku, orang yang dicurigai dan kita amankan ada 4 orang. Mudah-mudahan mungkin di antara mereka ini ada yang tersangkut ataupun punya keterangan-keterangan tertentu yang bisa membuat kita mengarah benar-benar ke pelaku yang sebenarnya. Bahwa kemungkinan pelaku dan korban saling kenal, dan motifnya kalau sudah seperti itu bisa jadi karena ada dendam ataupun karena hubungan pribadi. Mungkin bentuknya seperti apa masih kita dalami. 9 saksi sudah diperiksa, 4 diantaranya ditahan untuk pemeriksaan selanjutnya. Sigi kemudian diambil alih oleh penyidik Reskrim Polda. Hasil analisa sementara, penyidik melihat motif pelaku bukanlah untuk menguasai harta benda, sebab barang pribadi korban tidak satu pun hilang, termasuk sepeda motornya. Lantas, apakah penyidik sudah mengantongi gambaran pelaku atau mencokoknya semata hanya tinggal menunggu waktu? Jadi sampai sejauh ini kita belum ada gambaran pelaku, belum kita kantongin, Pak ya? Belum, jadi kita masih melakukan penyelidikan, kita akan mengumpulkan saksi-saksi yang ada di lokasi, terutama nantinya kita akan minta keterangan saksi kunci, ya, yang salah satu korban yang sampai dengan saat ini masih dilakukan perawatan di rumah sakit di Oki karena dalam keadaan trauma, sehingga kita belum bisa memintakan keterangan dari bersangkutan, bentuk ataupun postur daripada tubuh daripada tersangka. Kenapa? Karena tersangka menggunakan tutup wajah, dan ini juga salah satu mungkin indikasi bahwa tersangka mengenali korban. Waktu terus berjalan, pihak keluarga korban juga belum mendapatkan jawaban dari pihak kepolisian. Padahal kematian korban merupakan pukulan berat bagi keluarga besar Rumpun Nia Selatan. Jenazah Melindawati dimakamkan di kampung halaman di Desa Hibala, Kecamatan Pulau Batu, Kabupaten Nia Selatan. Turut mengantar kepergiannya Venia Rohalawa, tunangan Melinda. Rencana pernikahan mereka terpaksa kandas pula. Hari Rabu malam 27 Maret 2019, tabir identitas pelaku barulah tersingkap jelas. 2 dari 4 terduga ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi mendapatkan hasil tes DNA, juga pengakuan keduanya. Saat ditangkap, Henry dan Nang dilumpuhkan dengan tembakan. Hasil dari pengumpulan bahan dan keterangan, terungkap peran Nang Smin Sarua sebagai dalang pembunuhan. Motifnya berangkat dari cinta bertepuk sebelah tangan. Perasaan naksir ada? Sudah pernah mengungkapkan? Belum pernah. Itu pada saat kejadian hari itu udah kau ikutin dari pasar? Kami ngecas sapi kan, tapi kami tahu orang itu kan keluar. Kami ngecas sapi dulu di divisi 3. Ya pulang dari divisi 3 kami lihat dan nggak ada pulang orang itu. Ya kami ulang lagi, kami hadang. Hadang pakai kayu? Ya. Itu rencana hadang itu mau diapain korban itu? Mau seneng-seneng. Hah? Mau seneng-seneng. Mau senang-senang. Itu pengaruh narkoba kita? Ya? Iya. Pakai kan? Pakai yang berapa? Paket berapa? Enggak, Pak. Pakai yang paket berapa? Waktu itu enggak pakai. Waktu itu enggak, sebelumnya pakai? Kalau gajian iya, Pak. Gitu. Iya. Penyidik menjeratkan 2 pasal terhadap kedua tersangka, yakni pasal pidana pencabulan serta pembunuhan berencana. Dasar penetapan status tersangka bermula saat polisi mengantongi hasil tes DNA dari air liur kedua terduga tersangka. Ditemukan ada kecocokan dengan sampel DNA yang diambil dari barang pribadi korban sebelumnya. 2 unit kendaraan, ponsel, serta beberapa lembar pakaian korban dijadikan barang bukti penyidikan. Di Polres Ogan Komering Ilir, kedua tersangka ditahan. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Zulkarnain Adinegara memaparkan proses pembuktian dilakukan 2 cara, secara ilmiah, didukung alat bukti serta teknik penyidikan terarah. Sehingga dalam waktu 24 jam saja polisi sudah menetapkan dan menahan kedua tersangka. Sementara itu terkait simpang siur berita bahwa korban Melindawati diperkosa sudah terbantahkan pula.
Nah betul. Jadi kan kita bertanya, menurut dia tidak bersetubuh. Dan itu dibuktikan oleh Puslapor ya, hanya pakai karena berdasarkan kedokteran forensik, mana Pak dokter saya? Nah, itu ada lecet-lecet. Nang Min Sarua dan Henry Keran sahabatnya akhirnya duduk di kursi pesakitan di Pengadilan Negeri Kayu Agung, Sumatera Selatan. Pada hari Selasa, 11 November 2019, majelis hakim menjatuhkan vonis. Amarnya menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah, sehingga diganjar hukuman pidana seumur hidup di penjara. Atas vonis hakim yang dinilai ringan, jaksa penuntut hukum mengajukan banding usai persidangan. Keputusannya bagaimana jadi? Menerima atau bagaimana? Berpikir-pikir. Pikir-pikir. Perasaannya sendiri gimana, Mas? Menyesal, Pak. Menyesal? Pada pihak korban yang memadam Agustin, saya meminta maaf itu besar-besar. Minta maaf dengan keluarga? Meminta maaf, Pak. Keluarga korban? Umur manusia siapa ada yang tahu? Seperti rumput di pagi hari yang berkembang dan bertumbuh, namun di waktu petang lisut dan layu. Si cantik Melinda Wati Zidomi, tragis sang vikaris.